Malam ini Oke, mau ya. obrolin masalah hijrah. Tadi Ya. sebelumnya aku sama Rahmat di sebelum ini udah ngomong, pas off udah ngomong, udah bahas masalah hijrah banyak banget. Dan ini kayak sesuatu yang tidak pernah ada habisnya. Malah makin hari kayak makin banyak pembahasan tentang hijrah ini ya nggak sih, Mat? Iya, benar banget. Semakin banyak di media sosial terutama. Hmm. Bukan cuma dibahas sama orang tentang apa itu hijrah, bukan dibahas fenomenanya, tapi diikuti gerakannya gitu ya. Mukanya Benar macam-macam, banget. tapi ya bentuknya itu lagi. Kalau dulu aku pernah nulis tentang gerakan Indonesia tanpa pacaran. Kalau kamu belakangan ini nulis tentang apa, Mat? Oh, mungkin satu langkah lebih maju dari Indonesia tanpa pacaran sih. Karena kalau itu Monggo. kan masih cakupannya masih Indonesia. Kalau saya akhir-akhir ini banyak melihat akun K-popers hijrah. Jadi para Korean lovers yang kemudian hijrah meninggalkan kekoreannya menuju Mm-mm. ke kafahan dalam berislam. Waduh. Takbir. Eh, oh ya, Mat. Eh, Gimana gimana? aku sebelumnya mau cerita dulu ya. Kamu Hmm. tahu produk HP nggak? HPAI. Hah? HPAI. HPAI. Jadi dia tuh kayak ada produk sabunnya, odol, terus apalagi ya, madu, sari kurma, banyak pokoknya. Kamu pernah tahu nggak? Belum sih, soalnya aku nggak ngikutin yang kayak gitu di media. Enggak ya. Ini pokoknya ada satu produk itu Hmm. nama produknya HPAI. Terus mereka itu jualnya nggak di toko-toko gitu, tapi melalui agen, kayak member gitulah. Oh. Mm. Kalau di Aceh sini banyak, aku nggak tahu sih di luaran sana. Tapi kalau misalnya ada agen yang menjual itu, ntar di depan rumahnya tuh pasti ada kayak spanduk gitu, tulisannya Halal Mart, dan yang dijual semuanya produk-produk HPAI. I Nah, see. tapi yang lucunya gini, dulu pas aku ke Subulu Salam, itu salah satu kabupaten yang ada di Aceh, eh, itu aku kan bertamu ke rumah salah satu orang agen itu ya. Terus tiba-tiba datang temennya yang juga sesama agen. Ketika melihat kita, mereka nanya, adik-adik ini udah hijrah. Nanya gitu. Terus gue bingung kan sama temen gue, hijrah maksudnya apa? Gitu kan. Terus eh, kenalan kita ini, yang agen yang punya rumah ini, ngomong kayak gini, oh udah, kalau adik-adik ini udah make sabun, udah make Oh, odolnya juga gitu. Ternyata ini maksud hijrah adalah memakai produk-produk HPAI. I see. Heeh, karena kan mereka itu kayak semacam punya klaim gitu bahwasanya produk-produk HPI itu adalah kayak produk Islami gitu Halal, loh. Heeh, syar'i produk gitu ya. halal syar'i. Jadi kayak bukan semacam kita itu hijrah, bukan semacam kita menjadi pribadi yang lebih eh, religius, Hmm. spiritualnya itu lebih dekat dengan Tuhan, tapi juga dalam hal memakai produk-produk itu juga ternyata ada hijrahnya, Mat. Sangat mind Jadi blowing, bukan? jadi saat sejauh ini aku belum berhijrah ya. Iya, kamu belum Belum berhijrah, mungkin. Mat. Belum, belum. Hijrah itu banyak macamnya ternyata. Iya iya iya. Mm-mm. Ya, ini khazanah baru buat kamu ya. Iya, terima kasih sudah memberikan saya informasi yang sangat-sangat berfaedah. Heeh. Iya, malam ini aku Rahmat juga akan menceritakan tentang sesuatu yang baru. Aku tahu dalam hari ini. Kamu ngirimnya tadi malam apa hari ini ya, Mat ya? Yang Tadi tadi, malam kayaknya. tadi malam ya. Tapi filenya hari ini. Iya, hari ini. Berarti baru aku tahu hari ini tentang Yap. K-popers hijrah. Ya, Mm. informasi baru juga untuk aku. Ayo, Mat, kamu cerita dulu. K-popers hijrah itu apaan? Akun apaan tuh? Jadi disclaimer dulu ya di sini. Jadi di sini saya memang juga penikmat Korea ya, tapi nggak sampai pada level K-popers yang banget itulah ya. Jadi tetap menikmati Korea, tapi selayaknya juga saya menikmati film-film yang lainnya, Hollywood, Bollywood dan seterusnya lah. Film Indonesia juga ada beberapa. Jadi penikmat saja. Nah, memang
K-popers hijrah ini pada mulanya, kalau mungkin juga teman-teman bisa searching di Instagram ya, itu ada nama akun @K-popers hijrah. Itu memang mereka adalah kelompok yang punya suara hati yang sama. Jadi dulunya itu mereka sangat-sangat cinta dengan Korea. Semua hal yang berbau dengan Korea itu mereka cintai, mereka miliki, bahkan kalau bisa dimiliki seperti poster-poster segala macam, hyung-hyung, opa-opa segala macam itu mereka koleksi dan mereka nonton semua konser-konsernya. Bahkan misalkan ketika ada di Jakarta atau ada di Indonesia rela mengeluarkan banyak duit sampai segitunya hanya untuk melihat idolanya. Nah kemudian sebagian dari mereka kemudian terpanggil ketika mengikuti pengajian-pengajian, halakoh-halakoh di masjid kampus atau mungkin di media sosial, kemudian mereka terpanggil untuk hijrah meninggalkan, yaitu tadi meninggalkan segala hal yang berbau Korea, karena menurut mereka itu adalah bagian dari yang tidak berguna, sia-sia lah ya. Karena kan dalilnya jelas tuh, salah satu tanda keberislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna atau yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu hadisnya sahih seperti itu. Nah itulah kemudian yang menurut mereka ya Korea itu tidak ada gunanya, sia-sia. Akhirnya mereka mencoba hijrah ke Islam yang sebenarnya, Islam yang kafah, yang tidak ada berbau-bau K-popers, yang kita tidak lagi nonton K-pop, kita tidak lagi terbuang-buang waktunya untuk K-pop, tidak lagi terobsesi untuk mempunyai pasangan seperti Lee Min Ho misalnya, itu kan Hallyu banget ya. Nah mereka mencoba keluar dari satu titik ekstrim semacam itu, satu titik perjalanan hidup seperti itu, kemudian beralih kepada tadi ya hal-hal yang berbau Islami lah, ajaran Islam, yang mungkin juga menggunakan hijab dan segala macam yang berbau Islami kayak gitulah. Secara umum sama dengan fenomena hijrah yang lainnya, hanya memang ini ditujukan khusus untuk orang-orang yang dulunya terjerumus atau tenggelam dalam hedonisme, dalam kehidupan Korea lah, Korean holic seperti itu. Berarti hidupnya lumayan simpel ya, kan katanya mereka itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna di dalam hidupnya. Lah mereka meninggalkan K-pop ini, berarti yang nggak guna dalam hidup mereka cuma K-pop ini. Kalau gue banyak yang nggak gunanya, Mas. Ya kayaknya kamu juga nggak guna ya. Kayak banyak banget ya. Kalau mereka kan cuma meninggalkan dunia K-popnya, kemudian menjadi Islami gitu ya. Iya benar. Jadi sangat simpel hidup mereka. Iya, mungkin mereka udah bosan kali ya melihat Lee Min Ho, Hyun Bin, terus siapa lagi yang mereka idolakan itu ya nggak kesampaian juga, ya udahlah beralih ke ajaran-ajaran Islam aja. Di satu sisi kan juga memang kalau kita lihat di media sosial kita, termasuk misalnya ada gerakan juga kan dari public figure kayak artis-artis yang juga menyuarakan hijrah, produk Islam segala macam. Jadi kayak momennya itu dapat banget ketika mereka itu lagi galau-galaunya, karena kan juga kebanyakan kan teman-teman milenial ya, generasi muda, ketika juga mereka lagi galau-galaunya, mereka juga kemudian ada semangat untuk belajar, dan di media sosial yang viral yang banyak yaitu ustadz-ustadz seleb mungkin, atau juga ustadz-ustadz yang mempopulerkan istilah hijrah, sehingga akhirnya mereka ya ikut dengan ustadz-ustadz yang hijrah itu tadi. Akhirnya berubahlah penampilannya, lebih nampak Islami dalam tanda kutip, dengan memakai jilbab, terus berjenggot, mungkin kalau yang laki-laki isbal, tidak lagi isbal, dan segala macam yang kayak gitulah. Itu sih ya fenomena yang terjadi ya akhir-akhir